Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bab yang kedua tentang macam-macam najis. Berikutnya kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah fitrah. Harap disimak, didengarkan dan dicatat. Nanti hasil catatannya dikirim ke GCR kalian masing-masing. Sunnah fitrah. Apa yang dimaksud dengan sunnah fitrah? Sunnah fitrah adalah perbuatan yang jika dikerjakan maka pelakunya dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci yang telah diciptakan Allah kepada manusia. Maka dengan mengerjakan sunnah-sunnah fitrah, seseorang akan terlihat indah di mata syariat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah. Perbuatan yang jika dikerjakan berarti pelakunya dalam kondisi normal, dalam kondisi fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sebaliknya, jika dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah fitrah tersebut, berarti dia tidak sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan kepada manusia. Apa saja yang termasuk sunnah-sunnah fitrah yang mana kita diperintahkan untuk melaksanakannya? Yang pertama, berkhitan, atau istilah kita disebut dengan sunat. Sunat bagi laki-laki hukumnya wajib, yaitu memotong kulit ujung kemaluan. Maka itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan bagi perempuan, khitan itu hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alqi anka sya'ral kufri wahtatin." Potonglah model rambut yang menjadi ciri khas kekufuran dan berkhitanlah. Kenapa khitan ini wajib dan sangat penting? Karena kalau orang yang tidak dikhitan, setiap dia kali kencing, maka kotorannya itu masih mengendap di ujung kulit kemaluannya, sehingga ini akan menimbulkan penyakit. Maka mau tidak mau ujung kulit tersebut harus dipotong. Inilah yang disebut dengan khitan. Dan syariat khitan ini bukan hanya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW saja, tetapi syariat khitan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan, di mana beliau dikhitan pada usia 80 tahun. Kemudian yang kedua, di antara sunnah-sunnah fitrah adalah bersiwak, membersihkan gigi dengan kayu yang disebut namanya kayu siwak atau kayu arok. Ya. Jadi siwak berasal dari batang kayu namanya kayu arok yang lunak. Bersiwak dapat membersihkan gigi dan juga dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan siwak. Selain gigi kita bersih, kita juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabbi."
Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwak biasa dipakai untuk membersihkan gigi. Ada beberapa keadaan di mana kita disunahkan untuk bersiwak. Pada asalnya kita disunahkan untuk bersiwak kapan saja dan di mana saja. Terutama dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana kita sangat dianjurkan. Di antaranya adalah ketika hendak berwudu untuk sholat, sebelum membaca Al-Quran, ketika masuk ke dalam rumah, sebelum pergi ke masjid, setelah bangun tidur, atau saat bau mulut berubah. Itulah keadaan-keadaan kita disunahkan untuk bersiwak. Di antara dalil yang menjelaskan sunnahnya bersiwak sebelum sholat, Rasulullah mengatakan, laula an asyukku ala ummati au ala nas la amartuhum bisiwaki ma kulli sholatin. Seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku atau umat manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Jadi sunnahnya itu bersiwak dengan kayu, ya, kayu arak. Tapi kalau tidak ada, maka ya tetap kita diperintahkan untuk membersihkan gigi dengan sikat gigi pakai odol, terutama di pagi dan sore hari dan juga menjelang tidur. Ya, itu Islam menjaga keindahan. Karena orang yang tidak sikat gigi, maka giginya itu akan kotor, menjadi sarang penyakit. Yang kadang orang itu giginya sakit, giginya bolong, giginya berkarang, karena dia jarang sikat gigi. Apalagi kalau makannya tidak teratur, minum es, kemudian setelah itu makan makanan yang panas, maka ini bisa merusak gigi. Iya, jadi jaga gigi kita jangan sampai rusak. Ya, karena gigi ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa memakan makanan yang keras. Yang bayangkan kalau kita tidak punya gigi, ya, untuk makan daging susah, hanya bisa makan makanan yang lunak saja. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah-sunnah fitrah adalah mencukur kumis. Jadi kumis sunnahnya itu dicukur, bukan dipanjangkan. Kadang kita melihat ada orang yang kumisnya itu belewer ke bawah, panjang ke bawah. Nah, ini bukan termasuk ya apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi sunnahnya itu kumis dicukur, ya, jangan dipanjangkan. Kemudian yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, atau disebut dengan istilah istinsyak, yaitu ketika kita berwudu, ya, ketika berwudu maka selain berkumur-kumur, kita ambil air kemudian kita serot, ya, kita hirup, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu disebut namanya istinsyak, yang menjadi salah satu keparduan ketika kita berwudu. Kemudian yang kelima di antara sunnah-sunnah fitrah adalah memotong kuku. Jadi kuku itu tidak boleh dipanjangkan. Kuku itu sunnahnya dan diperintahkan untuk dipotong. Bahkan seminggu sekali kita harus memotong kuku, terutama di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari yang dianjurkan kita untuk melakukan kebersihan badan. Bagaimana kalau kita punya kuku panjang kelingking aja? Sama, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Bagaimana tujuannya kalau untuk memperindah? Maka ini juga tidak diperbolehkan. Jadi sunnahnya yang dianjurkan, yang diperintahkan, kuku itu dipotong, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ya, karena itu akan menjadi sumber kotoran. Orang kalau kukunya panjang, ya seperti dia makan, makanannya akan mengendap di kuku.
Kalau dia misalnya cebok, bisa jadi kotorannya mengendap di kuku, maka kuku harus dipotong. Kemudian yang keenam, membasuh sela-sela jari. Itu ketika kita berwudu, ya, basuh tangan harus seperti ini, di sela-sela. Ya, ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Ya, apalagi sekarang zaman corona, yang dimana ya tangan kita harus selalu dalam kondisi bersih. Yang ketujuh, di antara sunnah-sunnah fitrah adalah mencukur atau mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu tidak boleh dipanjangkan, digondrongkan, tetapi harus dicukur atau dicabut. Ya, karena biasanya kalau bulu ketiak panjang maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian kedelapan, mencukur bulu kemaluan. Jadi bulu kemaluan itu sunnahnya dicukur, tidak boleh dipanjangkan. Yang kesembilan, beristinja ataupun cebok setiap kali kita buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, maka harus dibersihkan atau istilahnya dengan cebok atau istinja. Kemudian yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Ya, yang 10 berkumur-kumur. Tentang 10 poin ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, asyrun minal fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk fitrah, yaitu qasus sarib, mencukur kumis, wa ifau lihyah, memanjangkan jenggot, wasiwak, bersiwak, wastinsyaqul ma, wa qasul adfar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, wa qasul adfar, memotong kuku, wa ghuslul barajim, dan membasuh persendian, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan, wa antiqasul ma, yaitu beristinja, ya, wa nasitul asirata illa an takunal madmadah. Dan Mus'ab mengatakan, ya, salah seorang pewari hadis ini berkata, dan saya lupa yang ke-10, mungkin yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Dan yang ke-11 di antara sunnah-sunnah fitrah adalah memelihara jenggot. Ya, kalian kalau misalnya sudah tumbuh jenggotnya, ya, bagi laki-laki, jadi jangan dipotong. Jadi yang diperintahkan itu adalah dipelihara. Ya, jenggot itu apa yang tumbuh di bawah dagu kita dan termasuk juga di bawah cambang. Nah, ini di sini kalau ada rambut yang tumbuh di sekitar ini, ya, maka itu dalam kategori jenggot, tidak boleh dicukur. Haram mencukurnya. Rasulullah SAW bersabda, khaliful musyrikin wa farrul liha wa ahfuz syawarib. Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya memelihara jenggot hukumnya wajib, tidak boleh dicukur, dan mencukur jenggot termasuk menyelisihi perintah Nabi SAW. Mencukur jenggot ini menyerupai orang-orang musyrikin, bahkan menyerupai wanita. Ya, salah satu kebanggaan bagi laki-laki adalah dia memiliki jenggot. Berapapun yang tumbuh di dagu kita, banyak ataupun sedikit, maka harus dipelihara, dijaga, tidak boleh dicabut dan tidak boleh dipotong. Iya. Kemudian apa hukum menumbuhkan jenggot? Kadang ada orang yang dagunya itu kelimis, tidak punya rambut, kemudian dia memakai obat. Maka jawabannya, hal ini tidak diperintahkan, tidak pula dianjurkan. Biarkan jenggot itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu memakai obat atau ramuan-ramuan, ya, karena hal itu tidak diperintahkan. Yang diperintahkan adalah memelihara yang sudah ada. Ya, jadi kalian kalau misalnya punya jenggot tidak boleh dicukur. Itulah 11 poin yang menjelaskan kepada kita tentang sunnah fitrah. Jadi yang pertama yaitu berkhitan, yang kedua bersiwak, yang ketiga mencukur kumis,
Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, membasuh sela-sela jari. Ya, yang ketujuh, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja ataupun cebok, berkumur-kumur, dan memelihara jenggot. Iya. Jadi ini sunnah-sunnah fitrah yang harus betul-betul dijaga. Berarti kalau dia tidak menjaganya, ya kuku malah dipanjangin, kumis malah dipanjangin, berarti dia bukan manusia yang normal. Ya, tidak sesuai dengan tabiat dan fitrah yang Allah tetapkan kepada manusia. Kenapa itu semua tidak diperbolehkan? Karena tidak menandakan keindahan dan juga akan menjadi tempat kotor. Sedangkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menjaga kesucian, baik kesucian badan, kesucian pakaian maupun kesucian tempat. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi diharap materi ini dicatat kemudian dikirim ke GCR masing-masing. Dipoto dulu kemudian dikirim ke tugas fikih. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.